Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen ya, silahkan dengarkan namanya. Mustaina Safa, Hadir, Bu. Krisna Sarinova, Muhammad Ihsan Nur, Hawasia, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Satiras Niswan, Hadir, Bu. Hasniati, hadir. Helmi Febriani, Ayu Anggriani, Mustaqim, Tidak hadir, Muhammad Bu. Yusuf Asri, Tidak hadir, Andi Bu. Yosi. Oke, nanti infokan kepada temannya yang tidak hadir hari ini ya, kita belajar apa, dan kalau bisa tolong bagikan catatannya kepada teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran kita hari ini. Kita sempat membahas sedikit mengenai perdagangan internasional, dan hari ini kita akan membahas lebih jelasnya apa itu perdagangan internasional, mulai dari pengertian, manfaat, faktor, dan lain sebagainya. Nah, nanti tugas anak-anak memperhatikan materi yang Ibu sampaikan sampai selesai, dan di akhir materi Ibu akan memberikan tugas kelompok yang harus kalian kerjakan dan nantinya akan dikumpul melalui Google Classroom. Anak-anak bisa langsung memperhatikan materi yang Ibu tampilkan di layar ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang nantinya anak-anak akan capai. Yang pertama, menganalisis ketergantungan antar ruang, dan yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang. Nah, di situ ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang nantinya akan mengukur tingkat pencapaian kalian, sehingga tujuan dari pembelajaran ini anak-anak nantinya mampu untuk melakukan analisis materi terkait perdagangan internasional dan kemudian menyajikan hasil analisis terkait dengan perdagangan internasional. Walaupun saat ini Ibu tidak dapat bertemu langsung dengan kalian karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, Ibu harap anak-anak dapat belajar dengan maksimal melalui pembelajaran daring ini. Oke, kita langsung masuk saja ke materi, yaitu perdagangan internasional. Nah, seperti kita ketahui, perdagangan internasional banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Sehingga perdagangan internasional yaitu antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, dengan adanya perdagangan ini, negara tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di negara tersebut. Kemudian di sini terkait dengan manfaat perdagangan internasional. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Jelas bahwa tidak ada negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Sehingga kerjasama dalam bentuk perdagangan ini sangat berperan penting untuk diterapkan di sebuah negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Meskipun di antara negara tersebut memproduksi jenis barang yang sama, akan tetapi pasti memiliki perbedaan-perbedaan
signifikan atau perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol, baik dari kualitas maupun kuantitas, sehingga masyarakat cenderung untuk memilih produk-produk yang lebih menguntungkan bagi mereka, baik itu produk dalam negeri maupun produk di luar negeri. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu transfer teknologi modern dengan meningkatkan produktivitas. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa di negara maju teknologinya berkembang sangat pesat, sehingga tidak menutup kemungkinan di negara berkembang harus menyesuaikan perbedaan-perbedaan perkembangan teknologi tersebut, karena nantinya juga akan berpengaruh terhadap produktivitas dan efektivitas kegiatan masyarakat. Nah, di sini terutama dalam kegiatan produksi. Jelas bahwa di negara maju produksinya lebih efektif dan efisien, sehingga di negara berkembang harus menyesuaikan agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Nah, di sini perdagangan internasional tersebut perusahaan-perusahaan harus meningkatkan produksinya dalam menghasilkan produk, sehingga pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri, dan nantinya juga akan berpengaruh kepada keuntungan-keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, kesimpulannya dari keempat manfaat perdagangan internasional ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa perdagangan internasional sangat penting diterapkan di suatu negara. Nah, di sini ada materi selanjutnya yaitu terkait dengan hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yaitu menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi luar negeri dari hasil produksi dalam negeri. Biaya masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Kemudian di sini terkait dengan faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya dan bangsa, dan perbedaan biaya produksi. Nah, dari faktor-faktor ini Ibu tidak akan menjelaskan lebih jelas karena nantinya akan terkait dengan tugas kelompok yang Ibu berikan. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Mungkin ada dari kalian yang kurang mengerti, silahkan dipertanyakan, Nak. Bagaimana anak-anak, ada yang kurang mengerti, silahkan dipertanyakan. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, kita lanjut ke pembagian tugas kelompoknya ya. Silakan diperhatikan. Ini ada 5 poin terkait dengan tugas kelompoknya. Yang pertama, mencari materi atau artikel terkait dengan faktor-faktor perdagangan internasional, baik dari buku maupun dari sumber-sumber lain atau internet. Yang kedua, kemudian diskusikan tentang permasalahan faktor-faktor perdagangan internasional sesuai dengan kelompok Anda masing-masing yang sudah ditentukan pada minggu lalu dengan pembagian materi. Kelompok 1, perbedaan sumber daya, materi kelompok 2, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok 3, perbedaan budaya dan bangsa. Kelompok 4, perbedaan biaya produksi. Nah, masing-masing kelompok harus mencari materinya sesuai dengan materi yang Ibu berikan. Kemudian yang ketiga, hasil diskusi disajikan dalam bentuk karya ilmiah atau makalah dengan semenarik mungkin. Yang keempat, kemudian dikumpul dan dipresentasikan melalui Google Classroom dan dalam bentuk survei. Nanti Ibu akan kirimkan kodenya. Yang kelima, penilaian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu penilaian per kelompok dan penilaian individu. Ibu rasa tugasnya sudah cukup jelas. Kita akhiri pelajaran hari ini ya.
Foto kelas silahkan siapkan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.